Alhamdulillah wa syukurillah salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dengan berkat rahmat dan karunia yang tak terhingga kepada kita semua, sehingga kita kembali hadir di tempat yang penuh mubarakah ini. Tentu tidak ada tujuannya semata-mata untuk menyempurnakan kehambaan kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, sebab kita ini adalah manusia yang terkadang khilaf atau terkadang melakukan kesalahan, apakah ia disengaja ataupun tidak. Maka kita butuh untuk mengimbangi maksiat yang pernah kita lakukan dengan kebaikan, sebab tidak ada yang menghapus keburukan yang kita lakukan itu selain daripada melakukan kebaikan itu sendiri. Salawat dan salam tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai uswatun hasanah, contoh teladan yang baik, sekaligus rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Kaum muslimin wal muslimat insyaallah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia hidup di dunia ini, segalanya kita ini bergantung kepada yang menciptakan kita. Kita bergantung hanya kepadanya, sehingga tidak ada harapan sebenarnya di dunia ini, melainkan kita menggantungkan harapan itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita. Makanya jangan sekali-kali mencari tempat bergantung selain kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu sekalian sama dirahmati Allah, kita lanjutkan pembahasan hadis ini. Kata Rasulullah atau sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arba'un man kunna fihi harramahullahu ta'ala 'alan nar wa 'asamahu minasy syaitan, man malaka nafsahu hina yarghabu wa hina yarhabu wa hina yastahi wa hina yaghdabu, wa arba'u man kunna fihi nasyarallahu ta'ala alaihi rahmah wa adakhalahul jannatah, man awa miskinan wa rahimad da'ifah wa rafaqa bil mamluk wa anfaqa alal walidain, rawahul hakim. Rasulullah bersabda, arba'u man kunna fihi harramahullahu ta'ala 'alan nar. Ada 4 perkara yang apabila kita berada di dalam salah satu di antara 4 perkara itu, harramallahu ta'ala 'alan nar, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengharamkan atas diri kita neraka. Diharamkan seorang hamba masuk dalam neraka apabila kita berada di salah satu di 4 kategori yang kita akan bahas ini. Wa asamahu minasyaiton, dan Allah juga memelihara kita dari syaitan. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan kita dan memelihara kita dari syaitan ini? Nah, karena di sini ada beberapa fadilah atau ada beberapa hal yang kita lakukan yang menyebabkan datangnya pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Man malaka nafsahu hina yarghabu, dipelihara oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu hina yarghabu, apabila ia memelihara dirinya hina yarghabu, ketika ia sedang berkeinginan. Apa maksudnya berkeinginan? Di sini ketika timbul obsesi
atau keinginan yang bersumber dari hawa nafsu manusia yang dimaksud. Wahina yarhabu, dan ketika ia sedang takut. Wahina yastahi, ketika ia sedang berselera. Wahina yaghdabu, dan juga ketika ia sedang marah. Wa arba'u man kunna fihi nasyarahu Allah taala alaihi rahmah, dan ada 4 perkara yang lainnya itu apabila kita berada salah satu di antaranya, nasyarallahu taala alaihi rahmah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelimuti kita dengan rahmatnya. Wa adkhalahul jannah, dan akan masukkan kita dalam surga. Man awa miskinan, bagi siapa yang memberikan perlindungan atau memberikan tempat berteduh bagi orang-orang miskin. Wa rahimat dhaifah, menyantuni, mengasihi para orang-orang yang lemah. Wa rafaqa bil mamluk, dan berbuat lemah lembut kepada hamba sahaya. Wa anfaqa 'alal walidain, dan orang-orang yang menafkahi kedua orang tuanya. Rawahul Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Hakim. Kita bahas kembali bahwa kita ini selaku hamba, sebagaimana yang kita katakan tadi, bahwasanya kita membutuhkan ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita membutuhkan ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala? Agar supaya kita berada di dalam pemeliharaannya. Karena kenapa? Tidak ada yang memberikan manfaat atau kemudaratan apabila seorang hamba bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Meminta bantuan kepada seseorang itu tidak apa-apa, itu dibolehkan. Akan tetapi kalau menggantungkan harapan sepenuhnya hanya kepada manusia, maka terkadang kita menemui kekecewaan. Kenapa kita mendapat kekecewaan apabila kita menggantungkan hidup kita selain daripada Allah? Karena sebenarnya manusia itu juga bergantung kepada Allah. Nah, berarti disinilah membutuhkan kita membutuhkan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap segala urusan dan aktivitas kita dalam keseharian. Jadi apapun yang kita lakukan harusnya selalu terlibat Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Kenapa? Karena memang konsekuensinya demikian, bahwa kita ini tidak pernah sebenarnya terlepas dari penguasaan Allah. Dari hal yang besar sampai hal yang terkecil, masuk keluarnya napas kita itu di dalam penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang tidak pernah merasa dirinya diawasi oleh Allah, orang tersebut pasti akan mudah melakukan pelanggaran. Kalau orang mudah melakukan pelanggaran, maka ia akan jauh atau ia meninggalkan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan tersesat di jalannya. Di dunia itu sudah menemukan ketersesatan. Apa bentuk ketersesatan manusia di dunia? Itu ada jalan kebenaran yang semestinya ia lalui, tetapi justru memilih jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan pemeliharaan itu datang? Apabila hina yarghabu, apabila datang keinginan di dalam diri kita. Keinginan apa yang dimaksud? Adalah keinginan dari syahwat manusia. Keinginan dari bersumber dari hawa nafsu manusia. Apabila manusia didatangi keinginan di dalam dirinya berupa syahwat itu, berupa hawa nafsu itu, lalu kemudian ia tidak berada di dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala, dalam pengertian Allah tidak melindunginya, maka kita tidak akan mampu menghindar dari keinginan syahwat itu. Banyak manusia yang justru memenuhi keinginan syahwatnya. Karena kenapa? Ia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya harusnya kita di dalam berdoa itu banyak-banyak memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya perlindungan dari fitnah-fitnah dunia. Pokoknya semua jenis perlindungan kita membutuhkannya berasal dari Allah Subhanahu wa taala, agar supaya di saat keinginan itu timbul untuk mengambil sesuatu, apalagi berkeinginan dengan syahwat kita, maka semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari perkara tersebut. Kenapa? Apabila manusia telah menuruti hawa nafsu yang bersumber dari dalam dirinya,
pasti akan melakukan sesuatu dan mudah melakukan sesuatu yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pemeliharaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita berada di dalamnya itu, ya ini wahina yarghabu, ketika manusia merasa takut. Takut yang dimaksud di sini adalah takut menyampaikan nahi mungkar, berkaitan tentang menyampaikan kebenaran, berkaitan tentang menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya apabila hal itu berkaitan dengan ajaran agama kita, maka harusnya timbul di dalam diri kita keberanian untuk menyampaikannya. Apakah keberanian mengubah sesuatu dengan tangan kita sesuai dengan hadis Rasulullah? Apakah kalau kita tidak mampu dengan tangan, harusnya kita punya kemampuan menyampaikan secara lisan? Kalau kita tidak punya kemampuan menyampaikan kebenaran secara lisan, minimal dengan hati kita masing-masing. Nah, kalau kita tidak mampu itu, maka sungguh bagi kita itu adalah orang yang benar-benar takut menyampaikan nahi mungkar. Artinya apa? Kita tidak sedang berada di dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalau kita berada di dalam pemeliharaan Allah, tidak ada yang perlu ditakutkan, tidak ada yang perlu diragukan. Karena kenapa? Kita bersama dengan yang menciptakan alam semesta ini. Siapa kira-kira yang mampu memberikan mudarat bagi kita kalau kita sudah bersama dengan Allah? Tidak ada. Tetapi sebaliknya, kalau kita di luar daripada pemeliharaan itu, maka mudah bagi kita didatangi rasa ragu, mudah bagi kita didatangi rasa takut itu, dan dikuasai oleh rasa takut. Makanya salah satu penyakit yang semestinya ditaklukkan di dalam diri kita itu adalah rasa takut dalam menyampaikan kebenaran. Bapak Ibu sekalian sama dirahmati Allah. Yang ketiga adalah wahina yastahi, apabila manusia didatangi selera. Selera apa yang dimaksud itu? Manusia ini terkadang tidak mampu mengontrol dirinya dari pengaruh makanan ataupun minuman. Manusia yang tidak mampu mengontrol dirinya dari pengaruh makanan dan minuman, tidak perlu dulu kita bicara tentang bagaimana nanti dampaknya di akhirat. Dampaknya di dunia sudah dirasakan. Kalau manusia tidak mampu mengontrol dirinya dari makanan dan minuman, itu minimal sekali dia tidak akan mampu memelihara dirinya, memelihara kesehatannya. Kenapa? Makanan dan minuman dari diri kita itu yang kita masukkan dalam diri kita, itu secara otomatis akan mempengaruhi kesehatan itu. Semakin banyak manusia melakukan aktivitas makan, maka semakin mudah baginya terkena penyakit. Semakin mudah baginya terkena penyakit. Lihatlah orang-orang yang selalu rajin makan dan sebagainya, bisa jadi dia terkena penyakit obesitas, berat badan yang tidak terkendali. Akhirnya apa? Mendekatlah banyak penyakit seperti kolesterol kah, seperti hipertensi apa sebagainya. Karena kenapa? Tidak mampu mengontrol dirinya dari makanan. Makanya di dalam agama kita itu mengajarkan latihan untuk mengontrol makanan itu melalui puasa. Makanya puasa itu kalau dilakukan manusia pasti akan menjadi sehat. Karena kenapa? Itu juga jaminan Rasulullah bahwa berpuasalah kalian supaya kalian itu sehat. Nah, karena ini kita punya pabrik makanan di dalam diri kita ini. Kalau ia selalu senantiasa bekerja tidak pernah diistirahatkan, biasa akan mengalami kerusakan mesin. Makanya mengistirahatkan tubuh kita dari makanan dan minuman itu melalui puasa. Makanya kalau orang sudah terbiasa dengan puasa, maka secara perlahan ketertarikannya secara makanan dan minuman itu berkurang. Makanya coba kita perhatikan diri kita masing-masing. Kalau kita sudah melaksanakan puasa 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan, itu setelah melalui bulan suci Ramadan, banyak makanan setelah itu kita lihat, tetapi keinginan kita untuk menyantapnya itu berseleranya kita kurang. Kenapa selera makan kita kurang? Sebab kita sudah terlatih selama 1 bulan penuh untuk mengontrol makanan itu. Kalau kita sudah terbiasa dengan itu, jangan lagi biasakan makan yang tidak terkendali. Karena akan kembali kebiasaan itu lagi kalau kita membiasakannya. Makanya beberapa banyak diantara wali-wali Allah Subhanahu wa taala termasuk para ulama itu yang beberapa hari sudah tidak makan, tetapi kondisi badannya tidak berubah, tetap sehat saja dan tidak merasakan lapar. Kenapa tidak merasakan lapar? Sebab ia sudah bersama dengan pemberi makanan itu. Sudah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu.
Kalau kita sudah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, makan dan minum bukanlah persoalan yang memusingkan manusia. Berbeda dengan kita ini, masih banyak dipusingkan oleh makanan dan minuman. Akhirnya apa? Kita banyak melakukan aktivitas di luar. Kita terkadang sibuk dengan aktivitas kita masing-masing, sehingga kita lupa memelihara diri kita, memelihara kesehatan kita. Kemudian yang keempat, wahina yarghabu, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala apabila ia sedang wahina yaghdabu, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala apabila ia dalam kondisi marah. Nah, banyak kerusakan yang dilakukan oleh manusia akibat ia tidak mampu mengontrol emosinya. Karena amarah itu kalau mendatangi manusia, itu dalam kondisi marah manusia tidak bisa tenang. Kalau manusia sudah tidak bisa tenang, itu adalah pintu gerbang setan masuk di dalam diri kita, masuk dalam menguasai diri kita. Kenapa manusia tidak bisa tenang kalau ia sedang marah? Sebab jantungnya sudah memompa darah, memompa cepat. Kalau dipompa darah itu begitu cepat, akhirnya efeknya itu naik di atas kepala kita. Muka kita biasanya merah kalau sedang marah. Kenapa seperti demikian? Karena itu darah lari naik ke atas. Kalau lari naik ke atas dan tidak bisa terkendali, kerusakan pasti yang akan terjadi. Apakah ia merusak sesamanya manusia, menzolimi sesamanya manusia, dan juga menzolimi dirinya sendiri. Karena kenapa? Dia tidak lagi mampu mengontrol dirinya, sehingga tidak mampu memelihara kesehatannya. Banyak orang itu yang mudah stroke itu, yang mudah serangan jantung, itu biasanya adalah orang-orang yang suka tidak mampu mengontrol emosinya. Makanya hidup ini akan menjadi lebih tenang, lebih baik apabila kita terpelihara dari sifat amarah itu. Makanya Rasulullah memberikan tips, apabila manusia didatangi sifat amarah atau sedang marah, maka yang pertama harus kita lakukan, kalau kita marah dalam kondisi berdiri, maka hendaklah dia duduk. Kenapa? Posisi berdiri lalu kemudian duduk itu akan menenangkan diri kita secara perlahan. Kalau belum hilang rasa marah dalam kondisi kita duduk, maka berbaringlah. Karena itu akan semakin menekan amarah kita. Tetapi kalau dalam kondisi baring belum juga hilang amarah itu, maka kita semestinya datang mengambil air wudhu. Nah, kalau manusia sudah terkena air wudhu itu, secara otomatis pasti akan tenang. Karena kenapa? Filosofinya adalah tidak ada yang mampu memadamkan api atau panas itu melainkan daripada air. Hanya air itu memberikan efek ketenangan. Itulah sebabnya kalau kita sebelum salat disyariatkannya wudhu. Karena kenapa? Wudhu itu mendatangkan ketenangan. Salat itu susah dilakukan kalau dalam kondisi tidak tenang. Susah. Tidak bisa dilakukan dalam kondisi tidak tenang. Jadi air wudhu lah yang menenangkan itu. Makanya begitu pula kalau kita didatangi amarah, jangan sampai kita menuruti itu. Harusnya kita bersikap tenang agar supaya amarah itu dikendalikan oleh hati kita, dikendalikan oleh akal sehat kita. Itu 4 perkara yang bisa mendatangkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala apabila kita berada salah satu saja di antara keempatnya. Kemudian hadis ini masih dilanjutkan, wa arba'u man kunna fihi nasyarahullahu taala alaihi rahmah. Ada juga 4 perkara lain, apabila kita berada salah satu di antara 4 perkara ini, nasyarallahu taala alaihi rahmah. Allah Subhanahu wa taala akan menyelimuti kita dengan rahmatnya. Apa itu? Wa adakhalahul jannah, dan juga memasukkan kita dalam surganya. Yang pertama, man awa miskinan, adalah mereka yang memberikan perlindungan terhadap orang-orang miskin. Kalau ada orang yang membutuhkan di antara kita, kita punya kemampuan untuk membantunya, jangan ragu untuk membantunya. Karena kenapa? Itu dapat mengundang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut dengan rahmat Allah itu, Allah bisa saja memasukkan seseorang dalam surga padahal ia memiliki banyak dosa, dosanya melampaui amal kebaikannya, lebih banyak dosanya daripada amal kebaikannya. Kalau hitungan akhiratnya, kalau ada manusia yang lebih banyak dosanya daripada amal kebaikannya, itu secara otomatis sudah di dalam api neraka. Tetapi kalau rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, satu kebaikan yang ia lakukan dengan puluhan ribu maksiat yang pernah ia lakukan, bisa mengalahkan maksiat itu hanya dengan satu kebaikan kalau dirahmati oleh Allah.
Makanya kita harus banyak meminta doa kepada Allah agar supaya kita diberikan rahmatnya. Karena itu rahmat Allah itu adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan nanti di hari kemudian. Makanya di dalam kehidupan, di dalam berdoa itu Pak Ibu, jangan selalu banyak meminta ya Allah mana keadilanmu. Hati-hati jangan meminta keadilan Allah. Kenapa? Kalau kita meminta keadilan Allah Subhanahu wa taala itu nyaris kita tidak bisa selamat dan tidak bisa diselamatkan dari amal kebaikan kita. Kenapa? Tidak berimbang antara ibadah kita dengan Allah dibanding daripada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kan sudah kita sering ceritakan itu. Bagaimana seorang ulama dimasukkan dalam neraka hanya karena merasa dia masuk dalam surga karena amal ibadahnya. Amal ibadah kita itu dibandingkan keadilan Allah itu tidak ada bandingannya. Makanya mintalah rahmatnya agar supaya dengan rahmat itu kita dimasukkan dan diselimuti kita oleh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi memberikan bantuan kepada orang yang sedang membutuhkan itu adalah mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, warahimat dhaifah adalah mereka yang mengasihi dan menyayangi orang-orang yang lemah, menyayangi orang-orang yang tidak mampu. Itu juga mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Warafaqa bil mamluk, dan juga bersifat atau bersikap lemah lembut kepada hamba sahaya atau budak. Ini sudah tidak ada di zaman kita itu. Kalau di zaman Rasul itu masih ada. Banyak orang dan antara sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena ia memerdekakan seorang budak. Kemudian yang keempat, wa anfaqa 'alal walidain, adalah mereka yang menafkahi kedua orang tuanya. Jadi kalau kita masih punya kedua orang tua, maka kalau perlu mereka tidak usah lagi banyak memikirkan tentang hal-hal yang ia butuhkan dalam kesehariannya, biayai kehidupannya. Kenapa? Kita membiayai kehidupan kedua orang tua kita, itu adalah rahmat yang paling mudah datang. Kenapa paling mudah datang? Sebab seandainya kata Rasulullah ada yang bisa disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka yang paling layak disembah itu adalah kedua orang tua kita. Maka siapa yang memuliakan kedua orang tuanya, memenuhi kebutuhan orang tuanya, maka Allah Subhanahu wa taala memastikan akan mendapatkan rahmat darinya. Itu pengabdian kepada kedua orang tua kita. Tetapi sebaliknya, siapa yang mendurhakai kedua orang tuanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan melaknat orang tersebut. Melaknat, kenapa mendapatkan laknat dari Allah? Disebabkan karena ia tidak mau mengabdi, tidak mau memperhatikan, dan tidak mau memenuhi kebutuhan orang tuanya. Meskipun kita sudah berkeluarga, sudah berpisah rumah dengan kita punya orang tua, tetapi jangan melupakan untuk memberikan nafkah kepada mereka. Karena kenapa? Itu adalah bentuk balas budi kita ketika dahulu kita sedang masih kecil, sudah berada di dalam kandungan, sampai kita dilahirkan, sampai menjadi besar, berada di dalam pemeliharaan orang tua. Wajar kalau anak itu durhaka kepada orang tuanya kalau ia tidak memperhatikannya, sebab yang paling berjasa di dalam hidupnya adalah kedua orang tuanya. Jadi kalau orang tua kita masih hidup, berbuat baiklah kepadanya. Kalau mereka sudah tiada, juga kita berbuat baik. Bagaimana caranya? Mendoakan mereka, menyumbang atas nama mereka, berbuat kebaikan atas nama mereka, supaya kita insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itulah yang sempat kita bisa bahasakan secara sederhana di dalam hadis ini. Semoga apa yang kita bahasakan ini, apa yang kita bahas, bisa kita peroleh sedikit banyak manfaatnya, dan kita lebih pentingnya adalah mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, agar supaya kita memperoleh rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, Allahil musta'an wal itiklan, wallahu yatawallas shalihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.